Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ibu Ana Wiji Astuti. Saya sendiri di sini sebagai juru pelihara dari Prasasti Jonggrang. Yang kedua, saya adalah keturunan langsung dari keluarga Jonggrang sendiri. Di sini saya mau memperkenalkan Prasasti Jonggrang yang berdiri di Dusun Sukci, RT 02, RW 03, Desa Bulusari, Gempol, Pasuruan. Dan saya di sini mau menerangkan apa dan siapa pendiri dari Prasasti Jonggrang ini sendiri. Prasasti Jonggrang adalah prasasti yang dibuat oleh Empu Sendok di tahun 929 atau di 851 Saka dari Kerajaan Medang atau Mataram kuno. Empu Sendok itu adalah panglima dari Kerajaan Medang atau Mataram kuno. Kalau dibilang itu Medang Kamulan waktu itu. Jadi di kawasan Jawa Tengah. Dari ada dua opsi waktu itu, penerangan dari para arkeolog sehingga atau sejarawan, kalau Empu Sendok ini kenapa bisa berpindah ke kawasan Jawa Timur waktu itu. Salah satunya karena ada bencana, atau yang kedua karena ada pergerakan atau pergolakan di kerajaan itu sendiri. Kemudian Empu Sendok berpindah ke kawasan timur, ya termasuk di kawasan Pasuruan ini sendiri, dengan mendirikan dinasti sendiri namanya dinasti Isyana. Kemudian di sini alhamdulillahnya masih terawat salah satu peninggalan beliau yang di masa itu di 851 Saka, yaitu Prasasti Jonggrang ini. Alhamdulillah sampai sekarang masih berdiri kokoh. Ya biarpun penulisannya ada salah satu yang rusak ya di sini. Jadi ya masyarakat Bulusari, terutama Dusun Sukci, terutama dari pihak keluarga Jonggrang sendiri yang selama ini keluarga saya secara turun-temurun merawat, melestarikan tradisi-tradisi yang sudah leluhur kami berikan waktu itu, kita lalui sama-sama. Alhamdulillah sampai sekarang Prasasti Jonggrang ditetapkan sudah kurang lebih 14 tahun ini sudah ditetapkan menjadi hari jadinya Pasuruan. Kenapa bisa dijadikan hari jadinya Pasuruan? Warga Pasuruan dulu itu disebut dengan Pasuruhan. Di dalam prasasti ini sendiri itu tertera di situ Pasuruhan. Berarti di Pasuruan itu juga waktu itu sudah ada peradaban, gitu, peradaban dengan nama kata-kata Pasuruhan. Di dalam prasasti ini Empu Sendok dan para permaisurinya berterima kasih kepada waktu itu kepada warga Dusun Sukci atau masyarakat Jonggrang telah merawat Patitran, telah merawat perairan yang dari Gunung Penanggungan atau Gunung Pawitra. Untuk kenapa bisa ditetapkan menjadi hari jadi Pasuruhan, di situ dalam teks Prasasti Jonggrang sendiri di situ disebut kata-kata Pasuruhan.
berterima kasih dengan warga Pasuruan. Nah, di situ bisa ditarik, mungkin dari Disparput juga sudah ada penelitian, waktu itu ada penerangan dari Kepala Dinas Disparput. Beliau menerangkan kalau sudah banyak penelitian, banyak rekomendasi, kemudian mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan Pasuruan, sampai ke negeri Belanda pun beliau dan pihak kabupaten itu sudah sudah meneliti. Seperti itu, akhirnya ditetapkanlah di sini adalah peradaban tertua dari Kabupaten Pasuruan. Seperti itu. Setelah itu, alhamdulillahnya sebagai khususnya sebagai dari pihak keluarga Junggrang, kami berterima kasih. Kenapa? Kami juga dari masyarakat Sukji berterima kasih dengan kami merawat ini bersama-sama dengan warga, dengan masyarakat, akhirnya bisa membuat satu sumbangsi untuk Kabupaten Pasuruan, membuat bukti kalau di sini itu ada peradaban yang sangat kuno dan wajib kita banggakan sebagai masyarakat Pasuruan. Seperti itu. Isi dari prasasti Junggrang sendiri adalah menerangkan dari pihak kerajaan Isyana, yaitu Empu Sendok waktu itu dan Permaisuri, sebagai rasa terima kasih kepada warga Junggrang di sini untuk perawatan perairan dari Gunung Penanggungan atau Pawitra sampainya di sini. Kemudian yang kedua, di sini adalah kawasan Sima. Jadi kawasan Sima itu adalah kawasan yang dibebaskan dari pajak. Seperti itu. Di sini itu juga tempat pertapaan dari permaisurinya dari Empu Sendok. Seperti itu. Kemudian di sini itu ya namanya juga sudah beribu ya, katakan beribu tahun. Dari abad 851 Saka sampai sekarang itu terhitung menjadi 1991 tahun ya, sudah ya. 1091 tahun di tahun ini, September ini, alhamdulillah Pasuruan masih berdiri. Pasuruan masih dengan kata-kata Pasuruan yang bisa dibuktikan oleh prasasti ini. Kita sebagai warga Pasuruan wajib bangga karena dengan adanya prasasti Junggrang ini kita bisa membuktikan kalau dengan rentan tahun yang sebegitu Pasuruan ini sudah ada peradaban yang sangat dibilang sudah sangat maju. Secara turun-temurun kami dari keluarga Junggrang itu dulu melestarikan kawasan ini. Memang kami tidak menjual, kami tidak memindah tangankan kepada orang lain. Sebenarnya kami merawat secara turun-temurun. Alhamdulillah prasasti masih berdiri kokoh sampai sekarang, masih terawat dengan baik dengan bantuan masyarakat Sukji, khususnya umumnya juga masyarakat Bulusari. Alhamdulillah prasasti ini masih berdiri sampai sekarang. Kemudian saya di sini mau menjelaskan kalau di sini dulu sebenarnya itu ada patung
semacam patung Dwapala. Semacam patung Dwapala itu tapi sangat disayangkan di tahun waktu itu kurang lebih 90-an itu hilang tanpa sepengetahuan kami, jadi waktu dicuri orang itu yang bisa kami selamatkan. Sekarang sudah alhamdulillah sudah berpindah ke tangan kami lagi, jadi kami lebih bisa mengawasi, bisa memelihara. Dan nanti kalau seumpamanya permintaan dari keluarga Jonggrang, ayo sama-sama kita lestarikan. Di sini ada batu yoni, batu lingga yoninya nggak ada sekarang, sudah hilang. Yang bisa kami selamatkan cuma lingganya saja. Lingga ini termasuk salah satu kalau bisa dibilang itu untuk keagamaan waktu itu kan Empu Sendok ini menganut Hindu Buddha waktu itu di masa itu. Jadi untuk mereka peribadatannya itu dengan lingga yoni. Nah, lingga yoni ini yang untuk yoninya kami tidak bisa menyelamatkan, entah kemana, kami cuma bisa menyelamatkan lingganya saja dan prasasti ini. Seperti itu. Di sini terdapat satu makam yang kami yakini dan kami selama ini kami hormati. Beliau adalah almarhum Mbah Projotanu. Mbah Projotanu ini adalah yang kami yakini orang yang menjaga, membabat dusun Sukji sendiri. Makanya kami menghormati beliau dengan salah satunya yaitu pemakaman beliaunya di sini gitu. Terus sebenarnya pemakaman beliau itu ada di kawasan pemakaman leluhur. Cuman waktu itu kenapa kami taruh dengan musyawarah, kenapa kami taruh di sini? Waktu itu di tahun 1965 ada pergolakan pembumihangusan masalah situs-situs di kawasan Pasuruan terutama. Nah, di situ kan ada berbagai faktor yang salah satunya semua situs, semua prasasti harus dibumihanguskan. Kemudian salah satu leluhur kami berinisiatif. Kita di sini hidup bersama. Bukan orang Hindu Buddha saja yang pernah hidup di sini. Keluarga saya juga orang Muslim. Makanya kita tetap saling menghormati. Salah satunya di sini juga untuk orang Islam. Makanya dibuatkan makam di sini. Dengan yaitu tadi namanya Mbah Projotanu di sini. Di sebelah selatan dari Prasasti Jonggrang ini sendiri terdapat makam keluarga dari keluarga Jonggrang sendiri. Di situ para leluhur kami dimakamkan. Kemudian di situ juga ada peninggalan dari Mataram kuno baru, Mataram baru dari Demak, yaitu salah satunya adalah makam dari keturunan Sunan Kalijogo yang merupakan anak angkat dari Sunan Kalijogo. Namanya sendiri di situ adalah Ki Imam Suryo Kencono. Beliau dimakamkan di situ waktu itu ada pertarungan dengan Singosari. Di sini kita bisa melihat peninggalan yang yang ditinggalkan oleh dinasti Isyana dan Empu Sendok. Banggalah kalau seumpama sekarang untuk sekarang dalam masa waktu yang begitu lama, begitu kuno,
aksara, secara aksara, penulisan, secara tatanan begitu indah untuk di prasasti ini. Monggo dilihat ini penulisannya. Seribu 90 tahun yang lalu. Nggak terbayang dengan berapa lamanya masa itu ada peradaban yang sebegitu kaya secara penulisan, secara aksara, secara kata-kata, dan bisa langsung digambarkan, dibakukan pada sebuah batu yang seperti itu. Bangga kita menjadi penerus dari para leluhur kita. Leluhur kita itu sudah kaya budaya, kaya dengan seni, dengan kebaikan, dengan aksara yang sebegitu indah. Mari kita sama-sama melestarikan.